Ketika kita ingin memberikan sesuatu, kita harus memberikan dampak di sana, memberikan value lebih, gitu kan. Jangan sampai kita hanya menggagas sesuatu ya formalitas. Kita harus punya upaya jelas apa yang dicapai dan bagaimana. Sahabat podcast mahasiswa, kali ini podcast mahasiswa kedatangan salah satu putra daerah yang prestasinya cukup membanggakan. Iya. Pertama-tama brother, coba saya ingin tahu, mungkin teman-teman pengen tahu juga nama dan juga mungkin pendidikannya, riwayat pendidikannya. Iya, silakan. Oke, nama saya Syariful Imam. Kalau dulu mungkin dipanggilnya Mamang. Mamang, ya. Iya. Kalau di Jawa jadi Imam. Imam, ya. Oke. Saya lulusan STAIN Pamekasan, dulu masih STAIN ya. STAIN ya. Sekarang sudah YIN ya. YIN Madura. Oke. Dan kemudian lanjut setelah dari STAIN dulu itu lanjut ke Pare dulu. Mungkin sekitar setahun lebih ya. Di Pare ya. Di Pare. Kemudian ya memperdalam ilmu lah ya. Oke. Tentang bahasa Inggris, baru alhamdulillahnya bersyukur mendapatkan kepercayaan untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Siap. Waktu itu tahun 2016 ya sebenarnya dapat LPDP-nya itu. Bulan Desember, cuman karena ada peraturan baru jadi kita harus postpone ya, mulai studi atau intake istilahnya selama 2 tahun. Jadi baru mulai baru mulai studi tahun 2018. Iya, ya. Itu untuk S2 pendidikan bahasa Inggris juga di UNS ya, Universitas Negeri 11 Maret. Ya. Oh siap, Oke. Jadi itu adalah sekilas informasi dari guest kita. Jadi saya sendiri, karena ini adalah teman kelas saya juga di waktu S1, jadi saya memanggilnya Brother Mamang. Saya mengenal beliau, orangnya sangat inovatif ya. Kemudian semangat dalam belajarnya itu luar biasa. Bahkan beliau ini sudah menerima beasiswa dari S1-nya dulu ya. Waktu kita di semester 3 ya berarti. Benar. Oke. Jadi kali ini saya ingin apa ya istilahnya ya? Hal yang menarik untuk diketahui khususnya rekan-rekan mahasiswa putra daerah ini, Brother Mamang ini merupakan sosok yang inspiratif. Kenapa? Karena pencapaiannya dalam dunia pendidikan bisa dikatakan cukup cukup bagus. Iya. Bahkan sekarang ini dia memiliki platform yang mana platform tersebut sangat relate ataupun berkenaan dengan mahasiswa. Iya. Makanya sesi ini saya harapkan bisa disebarluaskan juga. Kenapa? Karena barangkali mahasiswa ada yang ingin melanjutkan ke studinya ke yang lebih tinggi. Nanti ini akan kita kupas di sini. Iya. Oke, yang selanjutnya ini adalah mungkin saya buka dulu. Brother Mamang ini adalah CEO ya dari Scholar Official. Ya, apa itu Scholar Official? Nanti Brother Mamang langsung menyampaikannya. Oke, sebenarnya kita melihat Scholars itu dari 2 sudut pandang berarti ya. Jadi dari sudut pandang yang sekarang, definisi yang definitif, kan? Jadi merupakan education platform, education platform. Iya, jadi kita fokus memang karena digital. Siap. Waktu itu kita berpikir bahwa gini, waktu itu sebenarnya berangkat dari permasalahan pribadi. Oh mantap. Iya. Kita pengen nih belajar bahasa Inggris, gitu kan, yang lebih banyak lagi. Waktu itu mungkin kita butuh untuk lebih banyak ketemu dengan orang-orang yang mungkin level bahasa Inggrisnya di atas kita. Betul. Mungkin mereka pernah kuliah di luar negeri, kan gitu kan, atau mungkin pernah mendapatkan beasiswa dan lain sebagainya. Cuman kadang kan kita tidak bisa, kadang terkendala environment kita, lingkungan kita kadang belum ada orang seperti itu. Siap. Nah kemudian waktu itu saya berpikir, bagaimana seandainya setiap putra daerah lah bisa merasakan manfaat yang sama. Jadi bukan hanya, saya menganggapnya bukan hanya orang Jakarta yang bisa merasakan pendidikan yang luar biasa, tapi juga semua orang. Tapi kemudian saya sadar bahwa ini kan terkendalanya kan jarak. Betul. Ya kan? Sangat
hampir tidak mungkin misalkan saya sebagai orang Madura misalkan harus datang ke Surabaya dulu misalkan atau datang ke Jakarta dulu, habis di ongkos gitu kan waktu itu. Nah, oleh karena itu saya coba berpikir bagaimana agar jarak ini tidak menjadi kendala. Nah, waktu itu tahun 2016 kalau nggak salah itu saya coba buka, kalau nggak salah itu akhirnya menggunakan WhatsApp. Waktu itu Zoom belum booming. Oh, siap. Iya, jadi kita belajarnya via WhatsApp. Iya, grup gitu ya. Iya, benar. Jadi saya coba invite teman-teman saya yang pejuang beasiswa yang mendapatkan beasiswa gitu. Untuk sharing ya, baik itu sharing bahasa Inggris maupun sharing beasiswa. Siap. Nah, itulah yang menjadi landasan kita. Jadi kita berharap bahwa kedepannya education itu semakin inklusif, semakin bisa dirasakan oleh banyak orang. Makanya salah satu quote di Scholars adalah mari kita ketuk setiap pintu, gitu kan. Kalau kita Scholars tidak bisa mendatangi setiap jengkal tanah di Indonesia untuk berkontribusi, maka kita akan pastikan bahwa kontribusi kita itu mengetuk setiap pintu. Dengan apa? Dengan gadget. Dengan device, ya kan? Itulah kenapa kita sebut dengan digital education platform. Itu kalau secara definitif, yang sekarang sudah berjalan. Tapi yang namanya sebuah platform pasti ada naik turunnya. Pasti ada bibitnya seperti apa. Kalau kita melihat ke awal bahwa sebenarnya Scholars ini memang bentuk rasa tanggung jawab, Brother. Karena waktu itu kan saya juga pejuang beasiswa, merasakan bagaimana sulitnya waktu itu ya 2016 mencari informasi beasiswa. Itu sangat sulit waktu itu. Betul. Apalagi kita putra daerah kan gitu kan. Saya berusaha untuk tidak mengeluh gitu kan, karena menurut saya kita harus menciptakan fasilitas daripada kita itu harus menuntut fasilitas gitu. Nah, akhirnya saya coba tuh bangun Scholars di awal. Makanya Scholars itu di awal fokus pada informasi beasiswa. Iya gitu. Kemudian berlanjut sampai sekarang kita udah fokus ke bahasa Inggris, di mana kita tetap mempertahankan history Scholars, di mana kita juga memberikan bimbingan beasiswa untuk mendapatkan beasiswa gitu. Jadi sahabat podcast mahasiswa, jadi Brother Mamang ini selaku pendiri penggagas daripada Scholar Official itu merupakan educational platform ya. Jadi berangkatnya tadi itu memang berangkat dari masalah kebutuhan dari setiap pelajar, khususnya putra daerah yang ada di pelosok, ingin juga merasakan bagaimana pendidikan yang lebih layak, yang lebih luar biasa di luar sana. Makanya dengan hal tersebut, contohnya dengan hadirnya digital, kemudian juga kebutuhan informasi beasiswa, jadi Brother Mamang menggagas Scholar Official. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasanya Brother Mamang ini adalah, mohon maaf, ini mungkin tidak kita expose di awal ya. Brother Mamang ini adalah jurusan pendidikan bahasa Inggris, sama juga sekelas dengan saya dulu satu seperjuangan. Kemudian juga dengan teman kita Brother Ongki, Ongki selaku host tunggal di podcast mahasiswa. Jadi Brother Mamang ini pencapaiannya sudah cukup luar biasa. Kenapa begitu? Karena media sosialnya ini perlu teman-teman lihat ya, di YouTube diklik Scholar Official. Subscribernya itu sudah 160 ribuan hampir. Sementara untuk Instagram sudah mencapai 350 hampir. Ini membuktikan bahwasanya banyak, bukan cuma banyak ya, secara umum di Indonesia khususnya mahasiswa itu butuh. Jadi program ataupun ide yang selama ini digagas oleh Brother Mamang ini cukup bermanfaat. Dan mungkin quote yang pernah saya dengar waktu kita masih S1 adalah kontribusi. Kita mahasiswa harus memiliki kontribusi apa? Kontribusi kita kepada masyarakat, gitu. Oke, Brother. Kemudian mungkin bisa diceritakan nih bagaimana dan sudah seperti apa pencapaian daripada Scholar Official. Dan di mana alamatnya? Tolong informasikan kepada teman-teman. Jadi sebenarnya kita sangat bersyukur gitu. Sebenarnya kan Scholars itu berdiri tahun 2016, tepatnya 24 Desember. Artinya kalau ke sekarang udah 4 tahun. Cuman saya merasa bahwa pencapaian yang didapat Scholars pada setahun terakhir ini sangat luar biasa. Setelah saya coba flashback, ternyata memang
ini tidak lepas dari peran partner saya ya, yang sekaligus juga sekarang sudah menjadi istri ya. Oh, iya. Mbak Vera, terima kasih. Ya. Karena memang berada gini, saya pribadi memiliki ide gitu kan. Cuman ketika kita eksekusi itu ide-ide kita itu akan terbentur dengan banyak hal. Terutama dengan bagaimana sikap kita atau attitude kita sebagai seorang founder. Bersyukurnya saya merasa bahwa mungkin ya berada ya mungkin saya merasa bahwa dari segi leadership saya sangat-sangat kurang gitu kan. Nah beruntungnya ada ya istri saya belajar gitu bagaimana menjadi seorang manajer gitu, karena kan yang namanya membangun sebuah startup adalah kemampuan memanage diri sendiri dan memanage tim begitu. Maka saya bilang bahwa 3 tahun awal Scholars itu sangat-sangat lambat, gitu. Dan progresnya progresnya jadi sangat lambat karena mungkin belum ada staff-staff ataupun tim-tim yang lain gitu. Gimana? Dan setahun ini luar biasa berkembang. Nah, perkembangan seperti apa? Kan gitu kan kemudian pertanyaannya. Jadi yang awalnya kita itu Scholars Official online gitu pada tahun 2020 bulan Maret. Itu kita coba punya kantor pertama di Solo. Wah, mantap. Di Solo ya, kantor pertama di Solo. Waktu itu kita nggak expect gitu. Maksudnya ya udahlah bikin aja kantor sederhana. Ya, kita selalu baca bahwa Steve Jobs dan Facebook dan lain sebagainya dimulai dari kantor kecil kan gitu kan. Ya, kita waktu itu bilang ya yang penting ada dulu lah gitu. Walaupun kantornya kecil, tapi ingat kontribusinya harus besar. Iya, kontribusi ya. Ingat teman-teman, kontribusi yang perlu kita anukan. Ya. Makanya bulan Maret 2020 itu kita coba gitu. Dan bisa dibilang waktu itu kita sialnya gitu ya. Sialnya ya. Kenapa? Kalau diingat bulan Maret itu adalah pandemi dimulai. Siap. Iya kan? Betul. Cuman waktu itu malah men-trigger kita untuk berinovasi. Gitu. Jadi kita nggak nyerah untuk keadaan itu gitu kan. Kita harus berpikir, saya dengan istri saya waktu itu berpikir gimana caranya keadaan pandemi ini kita harus mencari peluang. Gitu, dengan niat tetap untuk berkontribusi. Jangan sampai pandemi menghalangi kita untuk belajar lebih gitu dan mempersiapkan masa depan. Gitu. Berarti di situ ya momen-momen kamu itu berada di mana kamu itu sudah ingin merencanakan suatu pembangunan yang signifikan, bisa dikatakan begitu, tapi dihadapkan dengan pandemi. Yang mungkin setiap orang dan juga setiap sektor mungkin terganggu ataupun terdampak hal itu. Oke, mungkin ini pertanyaan yang mungkin mengarah ke perkembangannya tadi berarti. Sampai saat ini sudah ada berapa kantor yang sudah Kalau dimiliki? Kantor jadi kan kita bulan Maret 2020 itu punya kantor satu kan gitu kan. Itu bulan November di tahun yang sama di 2020. 1 tahun berarti ya. Iya, nggak nyampe setahun. Itu kita butuh kantor 2 gitu. Nah, oke, mungkin saya cut dulu. Kenapa kok harus kantor 2? Apakah ada antusias yang sangat tinggi? Gimana? Jadi kan sebenarnya awalnya saya dan istri bilang, ya udahlah yang penting ada dulu. Yang pertama dulu yang penting ada dulu gitu kan. Karena kita ya paling saya, istri cuman mungkin satu tim lagi gitu kan ya. Sebagai staff atau enggak CFO gitu ya. Ternyata makin kesini antusiasmenya makin banyak gitu. Bayangkan saja brother, setiap bulan yang ikut program gratis itu bisa mencapai ya 300 orang lah. 300 orang dalam satu bulan. Itu dalam 1 bulan itu 300.000 maksudnya. 300.000 ya? 300.000. Bukan 300 ya, tapi 300.000 teman-teman. Wah, itu mantap. Yang ikut program yang gratis. Ya, gitu. Karena kita memang kita tetap ya pengen bahwa Scholars ini memberikan kebermanfaatan lebih ke masyarakat. Jadi kita tetap sediakan yang gratis. Nah, makin kesini kan berarti makin banyak yang diurus. Betul. Ya kan, followers yang diperlukan. Staff juga kan nggak mungkin berada kita berangkatnya. Iya. Oke, lanjut. Jadi ya udah mau tidak mau kita harus oprek lagi open recruitment lagi, ya kan, hiring lagi. Hingga pada titik di mana kita merasa bahwa kantor satu tuh udah nggak layak gitu. Apalagi kan pandemi kan, kita harus waktu itu kita malah shift-shiftan berada. Jadi masuk ada yang enggak, ya kita harus memperhatikan pandemi kan waktu itu kan ya. Nah akhirnya mau nggak mau kita bulan November ya bersyukur sih karena perkembangan kita coba untuk kantor 2 kantor. Ya, dan akhirnya kita milih yang 2 lantai gitu karena wah mantap, berarti siap brother. Kalau awalnya sempit brother, awalnya sempit. Cuman akhirnya kita butuh kita coba sewa yang 2 lantai. Yang lebih. Tapi yang disewa itu yang kantor kedua tersebut memang di lokasi yang sama. Apakah di tempat lain?
kita memang cari lokasi yang berdekatan. siap. Kayak gitu. Memang kita merencanakan bahwa kita harus kuat dulu di Solo gitu. Kita harus memberikan manfaat dulu yang banyak di Solo itu sebelum pada akhirnya kita coba untuk ekspansi ke tempat lain. Anggap gitu. Ada branch-branchnya gitu ya, brother. Dan kita bersyukur, brother ya. Terakhir saya lihat itu siswa kan kita kan membaginya gratis. Kalau gratis kan udah nyampe ratusan ribu. Gitu kan. Kalau yang premium, yang premium ini yang memang kita spesial kelasnya itu udah mencapai 34.000 dalam waktu kurang dari setahun siswanya. Itu gitu. Dalam satu tahun? Iya, 34.000 siswa dari seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari Timor Leste, ada yang dari Malaysia, ada yang dari sudah ada yang di luar negeri juga, brother. Benar, gitu. Jadi saya melihat hal tersebut merupakan prestasi, brother. Pencapaian ya. Kalau semuanya kita mengatakan prestasi terlebih dahulu, mungkin kita istilahnya hal yang lebih mendasar dari tersebut adalah bagaimana pencapaian yang selama ini kamu bangun, brother. Mungkin ini berbicara masalah perkembangan daripada kantor dan juga startup yang sudah kamu rintis selama ini ya, brother. Kalau boleh tahu, kemudian dari mana kamu bisa menggaji ataupun menghonor? Jadi tim-tim kan di Scholar Official itu. Soalnya, mohon maaf ini mungkin saya bisa buka duluan ya. Di situ sudah ada timnya itu sudah dari tutor-tutor yang sudah S2 bahkan dosen ya, brother. Jadi dari mana dana ataupun fee yang kamu berikan kepada mereka? Jadi memang ketika ini hal penting, jadi ini saya juga baru dapat ketika saya waktu itu datang ke acara LPDP workshop tentang bisnis. Saya waktu itu sangat aktif ikut dan ada sebuah quote lah ya, perkataan dari pemateri waktu itu yang menyampaikan seperti ini. Kalau kalian mau mendirikan sebuah startup, bahkan startup yang bernilai sosial, paham, kalian tetap harus berpikir bagaimana bisnis modelnya. Karena akan lebih banyak orang yang terlibat, bukan hanya kalian. Di mana itu akan membutuhkan operasional. Nah, dari situ saya sadar, brother. Ternyata memang kita itu harus memiliki bisnis model di awal. Nah, kemudian saya pelajari bisnis model yang cocok untuk sekolah. Nah, makanya ternyata yang cocok itu kita menggunakan bisnis model freemium istilahnya. Freemium. Jadi, free dan premium gitu. Nah, cuman kita tetap harus berpikir gini, brother. Kita itu di sekolah percaya bahwa yang harus dihargai bukan hanya siswa, tapi juga tutor. Dan ingat, ada tim operasional. Pendidikan itu bisa maju kalau hanya indikatornya siswa yang berhasil. Itu menurut kami pribadi di Scholars itu kurang. Karena yang menjadi pilar pendidikan itu siswa, guru dan tim operasional. Iya kan? Bahkan saya pernah bilang bahwa seandainya sekolah itu punya security, maka security itu juga termasuk dari orang yang berkontribusi dalam kemajuan pendidikan. Makanya beliau juga harus dihargai. Tentu. Iya kan? Nah, oleh karena itu kita buka freemium. Free untuk yang gratis. Yang gratis untuk memberikan kesempatan lebih banyak kepada siswa untuk belajar. Dan premium ini murni untuk bisa pengembangan. Pengembangan yang nantinya juga bisa menjangkau lah kebutuhan yang bersifat apa ya, brother? Yang disebutkan tadi itu untuk tutor pengembangan yang lain kan gitu. Nah, jadi akhirnya dengan cara seperti itu kita bisa mencoba menyeimbangkan. Karena memang bahwa visi di Scholars itu pengen bahwa orang yang dihargai itu semua orang yang terlibat di pendidikan itu harus dihargai. Kayak gitu. Dalam hal ini konteksnya di Scholars kayak gitu. Jadi teman-teman podcast mahasiswa, jadi Scholar Official itu merupakan ya seperti yang disebutkan tadi itu adalah educational platform yang menyediakan layanan kursus bahasa Inggris online, terus juga di situ memberikan namanya program belajar gratis dan juga ada program yang premium gitu. Yang hal tersebut juga diperlukan dari Scholar Official itu untuk bagaimana mengcover seluruh kebutuhan yang hal itu yang bersifat ya kesejahteraan lah ataupun yang sekiranya bisa diperhatikan untuk tutor ataupun yang terkait di dalamnya. Operasional lah, katakanlah operasional. Kemudian brother, kira-kira apa pencapaian yang menurut
kamu ini merupakan pencapaian tertinggi. Yang diharapkan dari Scholar ini nantinya apa? Pencapaian apa yang ingin dicapai? Sebenarnya gini, ada pencapaian yang sudah kita capai, Iya, betul. gitu kan? Iya. Ada pencapaian yang ingin kita capai, Iya. kan gitu kan? Nah sebenarnya gini, kalau pencapaian itu jadi kita punya pencapaian besar. Iya. Dan pencapaian besar itu kita breakdown menjadi pencapaian kecil. Ibarat kayak sebuah rumah, kita bagi rumah itu menjadi beberapa bagian. Kan Ada gitu. kamarnya, Nah. kemudian agak, iya siap. Nah, kita melihat bahwa salah satu impian kita adalah orang-orang yang awalnya hopeless, Iya. gitu kan, menjadi hopeful. Dan itu banyak terbukti. Salah satu contohnya begini. Waktu itu ada orang yang dia bahkan sudah gagal berkali-kali Iya. ikut SBMPTN, brother. Ya, SNMPTN, SBMPTN dan Mandiri, dia udah gagal. Gagal. Kemudian dia memang followersnya Scholars, Iya. gitu kan. Iseng-iseng katanya Iya. dia begitu, ya udahlah coba aja daftar beasiswa yang Scholars lagi infokan, gitu. Dan sangat bersyukurnya ternyata dia lolos beasiswa, sekaligus dapat kampusnya. Kayak gitu. Itu yang bikin Iya. wah luar biasa. Luar biasa ya. Artinya orang butuh nih, gitu. Orang butuh. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, berada kan memang itu kan konten dari info. Iya. Kita komitmen bahwa selain info, kita juga harus ngasih persiapannya. Persiapan. Dan kita sangat bersyukur setiap tahun, bahkan setiap bulan selalu ada orang yang menghubungi. Kak Vera, Kak Imam, terima kasih untuk video YouTube-nya. Saya lolos beasiswa dalam negeri ini. Saya lolos beasiswa luar negeri ini. Bahkan bisa dibilang yang lolos itu dari S1, S2 sampai S3. S3 berarti. Ya. Mantap. Dan itu yang bikin kita tuh bahagia gitu. Okay. Senang banget bisa ngebantu orang. Ternyata impian kita yang dulu ingin membantu orang daerah, ya kan, putra daerah yang ingin mendapatkan informasi lebih, yang awalnya hopeless, ya nggak mungkin, menjadi possible, pesimis, jadinya optimis. Nah, kayak gitu. Oke, kemudian ini brother, dari apa yang kamu sampaikan tadi itu, sebetulnya pencapaian yang saya tanyakan itu apa rencana pencapaian besar yang ingin dicapai oleh Scholar Official? Ternyata memang adalah pertama bukan memposisikan kepada pengelola ataupun penggagas, dalam hal ini kamu sendiri dan juga istrinya, tapi lebih pada manfaat yang lebih kecil di bawahnya. Iya. Kalau saya lihat secara pribadi, jadi memang orang yang merasa membutuhkan informasi, ya. Jadi di sini teman-teman kursus bahasa Inggris, kemudian persiapan untuk mentarget ataupun mencari informasi beasiswa. Di sini Scholar Official menyediakan layanan tersebut, dan hal itu dampaknya sudah dirasakan oleh ratusan ribu mahasiswa di Indonesia. Dan hal itu terbukti katanya tadi itu mereka bisa mencapai kampusnya yang selama ini gagal dia capai, bahkan dengan beasiswanya sekalipun. Iya, benar. Ya, jadi banyak orang-orang yang gagal dalam perjuangan beasiswa dengan program Scholar Official ini, yang di luar negeri ataupun di dalam negeri sendiri sudah merasa dibantu oleh Scholar Official, baik dari semua platformnya, baik itu dari YouTube katanya tadi ya. Kemudian saya lihat brother, jadi kan di sini temanmu ini meskipun gak include di dalam itu, gak ikut masalah ini, memperhatikan. Kenapa? Karena ini sangat inspiratif gitu loh. Saya lihat bukan cuman pada mahasiswa brother. Saya ketahuinya Scholar Official ini juga menjalin kerjasama dengan Polri ya. Wah ini perlu didalami ini. Kenapa? Dengan Polri, dengan organisasi mahasiswa dan juga dengan kampus. Bahkan beberapa kampus sudah apa namanya istilahnya itu, kalau bahasa Inggrisnya itu attention apa gimana brother? Jadi tertarik ya, jadi tertarik dengan program Scholar ini yang sangat bermanfaat. Gimana itu brother? Iya, jadi memang kita sangat bersyukur bahwa banyak lembaga-lembaga besar yang percaya dengan kita. Lembaga besar brother, siap. Iya, salah satunya adalah dari Polri. Kami sangat bersyukur bisa dipercaya oleh Lemdiklat Polri ya. Lemdiklat Polri. Iya. Kita bersyukur karena waktu itu dari 34 yang bersama-sama kita belajar bareng, itu kita bersyukur bahwa 31 orangnya bisa lulus ke luar negeri.
semua berarti. Iya, 31 dari 34. 31 dan 30. Wah, mantap. Iya. Jadi ya kita sadari bahwa ini kerja keras bersama ya dari pihak Polri yang juga luar biasa gitu kan. Kita mendukung ya, mendukung bagaimana agar kita bisa sama-sama mendapatkan apa yang diimpikan kan gitu kan. Nah, itu yang pertama. Kemudian kita juga bersyukur karena pernah bekerja sama dengan UNER gitu kan. UNER. Kampus kampus UNER, kemudian dengan UNJ, kemudian juga dengan Universitas Undip ya kalau nggak salah itu. Kita bersyukur gitu karena mereka percaya bahwa scholars itu bisa memberikan dampak lebih ya kepada mereka karena memang kita berada di scholars memang ketika kita ingin memberikan sesuatu kita harus memberikan dampak di sana, memberikan value lebih gitu kan. Jangan sampai kita hanya menggagas sesuatu ya formalitas ya, kita tidak mau seperti itu. Kita harus punya ukuran yang jelas apa yang ingin kita capai dan bagaimana cara kita mencapainya. Begitu. Dan bersyukur bahwa kemarin juga ada sebuah politeknik ya. Itu mempercayakan 922 mahasiswanya ke kita gitu. Itu untuk program belajarnya apa? Iya, program belajar bahasa Inggris. Itu online-nya apa yang direct? Yang online. Gitu. Iya, karena memang kita sampai saat ini sangat fokus ke online karena mengingat bahwa visi utama kita adalah bagaimana orang di setiap daerah itu bisa merasakan pendidikan yang berkualitas kayak gitu berada. Kembali kepada misi kamu tadi yang di awal berada. Jadi teman-teman podcast mahasiswa banyak hal yang perlu kita pelajari sebetulnya. Apa yang perlu kita angkat terutama masalah pendidikan, bagaimana kita melihat pendidikannya. Salah satu terbukti dari permasalahan yang Brother Mamang alami. Bahwasanya dengan visinya membangun suatu dulunya hanya sekedar bagaimana konsep kemudian menjadi startup. Yang hal ini yang menurut saya pribadi yang notabene kita adalah putra daerah Madura, Pamekasan, ini terbukti sudah memberikan suatu dampak positif bagi pendidikan di Indonesia, khususnya pejuang beasiswa. Oke, mungkin ini yang terskip juga pertanyaan tadi. Sudah berapa tutor, brother? Sudah berapa kru? Kemudian tim apa istilah di sekolah itu? Sudah ada berapa tim dan tutor yang dimiliki sekarang? Kalau tutor sendiri kita sudah punya sekitar 25 orang. 25 tutor. Jadi memang kita seperti komitmen kita di awal bahwa kita ingin menyediakan tutor yang memiliki kualifikasi seperti penerima beasiswa, ya kan? Apapun beasiswanya, gitu. Yang kedua kemudian kuliah di luar negeri. Gitu. Kemudian yang ketiga pernah pertukaran mahasiswa. Gitu. Kemudian yang ketiga mereka mau untuk istilahnya kita bilang edutainment berarti ya. Siap. Edutainment berarti. Iya, bahwa belajar juga sambil menyenangkan. Makanya kalau misalkan kita itu mencoba untuk membuat sebuah kelas, walaupun online kita tetap bikin itu seseru mungkin. Gitu. Nah, kenapa kita pilihkan kualifikasi tutor yang seperti ini? Seperti yang visi kita ada bahwa selain bahasa Inggris, kita ingin bahasa ininya, quotesnya adalah kita ingin keberhasilan tutor itu menular kepada yang lain. Kadang begini berada. Misalkan nih kita punya tutor yang misalkan kualifikasinya luar negeri. Kalau itu udah tutor kita nggak begitu sungkan untuk nanya, ya kan? Dan informasi udah didapat. Nah itu harapannya ada pertukaran informasi di sana, bahwa siapa saja dari mana saja mereka berhak untuk mendapatkan informasi itu dan mendapatkan cara gimana. Minimal mereka tahu caranya dulu. Gitu. Itu yang pertama untuk yang tutor. Karena memang kita sangat concern bagaimana tutor ini sangat-sangat luar biasa dengan kualifikasi yang sudah disebutkan tadi. Benar. Kemudian untuk tim sendiri kita memang punya 20 tim ya, 20 tim. Itu berarti tutor lain tim. 20 tim dan 20 tutor. Iya, gitu. Ini ini cukup dan sangat luar biasa sekali teman-teman. Jadi teman-teman dari apa yang disampaikan Brother Mamang tadi sudah memiliki 20 tutor yang memiliki profesionalitas tinggi di bidangnya,
tidak cuma di bahasa Inggris ya. Jadi ini yang perlu menjadi pelajaran bagi kita, bahwasanya kita bisa belajar di Scholar dengan suatu program yang disediakan secara gratis dan juga yang bersifat premium gitu. Kemudian tantangan ke depan. Ya, bagaimana tantangan ke depan di Scholar ini? Gini, memang yang namanya startup itu sangat-sangat tergoda untuk memiliki yang namanya mobile app. Iya kan? Iya, kita juga punya harapan ke sana. Cuman kita lebih sabar untuk menuju ke sana sebelum target-target sebelum mobile app ini kita dapatkan. Maksudnya sebelum target mobile app terlaksana, kita sebenarnya di belakangnya mobile app ini punya beberapa target gitu. Karena kan gini, dalam mendirikan sebuah startup tidak cukup hanya bahwa ide kita bagus gitu. Tapi ide kita juga harus bisa diterima. Dan saya sering bilang ke dimanapun bahwa ide yang diterima itu indikatornya adalah problem solver kan gitu kan ya, kemudian inovatif ya kan, kemudian menjawab tantangan masa depan. Nah itu kita harus bisa meyakinkan bahwa ide kita ada pada 3 ranah itu. Nah, kenapa sampai saat ini Scholars masih belum punya mobile app kan gitu? Padahal sudah banyak orang yang dibantu misalkan gitu. Karena kita ingin lebih kepada manfaatnya terlebih dahulu gitu kan ya. Yang sudah dimiliki sekarang. Salah satunya websitenya, kemudian YouTube-nya, channelnya juga, dan Instagramnya yang mungkin ini juga apa ya istilahnya ya. Yang paling tinggi lah untuk sementara daripada followernya gitu. Jadi kita berharap ke depannya kita bisa menyediakan mobile app ya. Bahkan impian kita yang namanya impian ya kan, kita pengen punya yang namanya super app di bidang pendidikan. Jadi sekarang kan memang trennya itu ke arah super app ya kan. Ya kita ambil satu contoh lah ya, aplikasi yang sangat terkenal ya, anak bangsa kita ya kan. Kalau boleh disebutkan merek ya? Itu dong. Gojek ya? Ya Gojek. Itu kan bisa dibilang super app. Kita nggak bisa mendefinisikan Gojek itu apa sih? Apakah aplikasi ojek? Bukan. Ya kan? Di situ banyak di dalamnya. Layanannya bukan cuma antar jemput barang. Benar. Nah, jadi kita pengen ke arah sana. Bagaimana bahwa Scholars itu menjadi one stop solution untuk education. Kayak gitu. Kenapa? Karena begini. Kita paham bahwa pendidikan itu adalah bukan satu kali selesai, ya kan? Kita kenal dengan istilah long life education, ya kan ya? Bahwa pendidikan itu harus sepanjang hayat. Nah, kita ingin juga menerapkan nilai-nilai long life education ini ke dalam platform kita. Bagaimana bahwa Scholars ini kebermanfaatannya itu bukan hanya sekali dirasakan, begitu. Makanya salah satu tagline-nya kita kan designing future. Artinya bagaimana kita bisa membantu orang-orang itu bisa mendesain masa depannya, sehingga yang awalnya merasa bahwa aduh masa depan aku kayak gimana nih ya. Nah kita bisa bantu di sana untuk mendesain masa depan mereka. Nah oleh karena itu kita butuh sebuah platform yang bisa lebih mengakomodasi mendesain tadi, bahwa karena mendesain itu bukan pekerjaan satu kali, ya kan? Maka butuh tindak lanjut pengembangan tertentu. Benar sekali. Ya gitu, makanya ya harapannya ke sana nanti harapannya Scholars bisa lebih bermanfaat, lebih kepada orang lain kayak gitu. Jadi kalau dari jawaban kamu itu tentang tantangannya itu sebelumnya ada 3 indikator ya yang tersebut yang bersifat tantangan. Bagaimana ke depan sekarang ini bukan cuma kita menghadirkan suatu platform-platform tertentu, tapi ada nilai yang sudah kita bangun dari belakang. Benar. Dan harapannya karena memang sekarang sudah zamannya digital, tantangan yang mungkin perlu dilakukan continue keberlangsungan itu ya diharapkan ke depan Scholar bisa memiliki yang namanya super app ya. Jadi mungkin itu salah satu ide yang bagus berarti. Karena saya lihat ya bukan tidak berarti yang lain sudah tidak bermanfaat. Yang sekarang yang sudah dimiliki sudah memiliki nilai yang bagus. Salah satunya website scholarofficial.com. Ya, kita melihat informasi di dalamnya cukup recommended. Apalagi jika kita sudah ngetik info beasiswa, insya Allah sudah di situ sudah ke direct ke Scholar Official. Ini berarti menunjukkan apa yang digagas, yang dirancang oleh Brother Mamang ini sekarang sudah betul-betul memiliki value, teman-teman. Ya, jadi bagi teman-teman mahasiswa yang ingin belajar
tentang bahasa Inggris ataupun yang lainnya, apalagi yang ingin juga mengejar beasiswa, informasi beasiswa, kunjungi saja YouTube Scholar Official, websitenya scholarofficial.com ya. Kemudian untuk Instagramnya scholar_EG. Oke. Gitu. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa kita bincangkan. Kita harap ke depan masih ada perbincangan lagi. Boleh. Karena apa? Ini penting brother untuk disebarluaskan bagaimana ini mungkin yang terlintas di awal kita. Putra daerah. Yang kita ketahui Madura dipandang sebelah mata dari segi ya culture-nya, pendidikannya, pembangunannya mungkin. Sebetulnya memiliki potensi-potensi yang sangat besar. Salah satunya bibit-bibitnya ya Brother Mamang ini. Salah satunya dia sudah bisa membangun startup, membangun suatu program yang memiliki dampak yang cukup baik dan bermanfaat untuk mahasiswa dan juga masyarakat. Oke teman-teman mahasiswa, sampai jumpa di video selanjutnya.